Oke, silakan bisa dimulai, moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Kusaini dengan akhiran NIM 098. Saya selaku moderator yang akan membawa kita pada acara diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi kami tentang aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada secara mendalam. Sehingga dengan adanya filsafat, kita akan tahu akar-akar dari berbagai macam ilmu lainnya dan juga dasar dari segala yang ada. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang ilmu, salah satunya yaitu ilmu pendidikan. Dalam filsafat pendidikan terdapat berbagai aliran filsafat yang merupakan terapan dari filsafat umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arum Tribuana. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai tokoh-tokoh aliran filsafat. Aliran eksistensialisme. Yang pertama itu ada Soren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855. Ia memiliki peran sebagai pelopor eksistensialisme. Konsep utamanya yaitu menekankan pentingnya pilihan individu serta tanggung jawab personal untuk mencapai otentitasnya. Karya pentingnya pun ada Fear and Trembling dan The Sickness Untold yang membahas dilema moral dan pencarian makna hidup. Dan dia berkontribusi yaitu menunjukkan bahwa manusia harus menentukan sendiri makna hidup mereka, bukan hanya mengikuti norma-norma sosial. Yang kedua itu ada Jean-Paul Sartre tahun 1905 sampai 1980. Ia memiliki peran sebagai tokoh berpengaruh dalam eksistensialisme pada abad ke-20 yang memiliki konsep utama yaitu kebebasan absolut manusia serta tanggung jawab yang menyertainya dengan konsep terkondisi bebas dan memiliki kontribusi menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tetapi juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang ketiga itu ada Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Ia memiliki peran yang berfokus pada being dan desain dalam eksistensialisme yang memiliki konsep utama menjelaskan interaksi manusia dengan dunia dan penciptaan makna melalui pengalaman dan refleksi. Yang memiliki karya penting Band and the Time dan dia berkontribusi menunjukkan bahwa keberadaan manusia adalah proses yang berkelanjutan dalam menciptakan makna. Yang keempat itu ada Simone de Beauvoir pada tahun 1908 sampai 1986. Ia memiliki peran sebagai tokoh feminis dan filsuf eksistensialis. Ia memiliki konsep utama pentingnya kebebasan perempuan dan peran perempuan dalam membentuk makna hidup dan memiliki karya penting yaitu The Second Sex yang membahas ketidaksetaraan gender dan berkontribusi untuk memperluas pemikiran eksistensialisme dengan perspektif gender dan menekankan kesetaraan dalam pendidikan. Yang kelima ini ada Gabriel Marcel pada tahun 1889 sampai 1973. Ia memiliki peran yaitu menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam pengembangan manusia. Yang memiliki konsep utama yaitu menentang individualisme ekstrim dan menekankan solidaritas serta tanggung jawab sosial dan berkontribusi menunjukkan bahwa pendidikan harus membangun hubungan dan mengembangkan rasa komunitas.
Yang keenam ini ada Karl Jaspers pada tahun 1883 sampai 1969. Ia memiliki peran menekankan kebebasan manusia dan ketidakpastian, dan memiliki karya penting yaitu The Problem of Freedom, yang membahas kebebasan dan tanggung jawab dalam konteks sejarah dan budaya, dan berkontribusi mengedepankan pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi ketidakpastian serta menjalankan kebebasan dengan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada Paul Tillich pada tahun 1886 sampai 1965. Ia memiliki peran sebagai tokoh dan filsuf yang menggabungkan pemikiran eksistensialisme dengan teologi dan memiliki konsep utama yaitu pentingnya keberanian untuk menghadapi kegelapan dan ketidakpastian dalam pencarian makna hidup, dan berkontribusi yaitu menunjukkan bahwa pendidikan harus membantu individu menemukan makna hidup yang bermakna, bahkan dalam menghadapi tantangan. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu latar belakang aliran eksistensialisme. Eksistensialisme muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap filsafat tradisional yang dianggap terlalu spekulatif dan dangkal dalam memahami manusia. Para filsuf eksistensialisme menolak pendekatan sistematis dan deterministik, menginginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan manusia, eksistensi secara individual. Faktor pendorong lainnya adalah perkembangan teknologi yang membuat manusia kehilangan hubungannya dengan alam dan jati dirinya, serta krisis nilai global pasca perang yang diciptakan rasa gelisah dan ketidakpastian eksistensial. Singkatnya, eksistensialisme lahir sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan manusia dalam dunia yang kompleks dan penuh tantangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pemikiran aliran eksistensialisme tentang pendidikan. Filsafat eksistensialisme memiliki implikasi signifikan terhadap pendidikan karena keduanya berpusat pada keberadaan manusia. Pandangan eksistensialis terhadap pendidikan menekankan pengembangan potensi individu secara holistik untuk mencapai pemenuhan diri melalui pengalaman hidup yang luas. Hal ini tercermin dalam peran guru yang menghormati kebebasan akademik siswa, peran siswa yang aktif dan bertanggung jawab dalam memilih pembelajaran, kurikulum yang berpusat pada pemahaman diri, dan materi pembelajaran yang komprehensif. Intinya, pendidikan eksistensialis bertujuan membekali individu untuk menghadapi kebebasan dan tanggung jawabnya dalam menciptakan makna hidup mereka sendiri. Baik, selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu eksistensialisme sebagai aliran filsafat yang menekankan keberadaan individu dan kebebasan memilih, menawarkan perspektif baru dalam pendidikan, muncul sebagai reaksi terhadap filsafat tradisional yang dianggap dangkal dan deterministik, dan eksistensialisme mengarahkan pendidikan pada pengembangan holistik individu, memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, dan menghargai peran guru sebagai fasilitator, bukan otoritas. Tujuan utamanya adalah membantu individu menemukan makna hidup dan bertanggung jawab atas pilihan
mereka dalam dunia kompleks. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Baik, berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Baik, para teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anida Rahmawati dengan akhiran NIM 043. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan bagaimana eksistensialisme menekankan pengembangan potensi individu secara holistik dalam pendidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dia. Bisa pertanyaannya tulis di grup saja. Terima kasih. Baik, bertanya, moderator. Ya, baik. Oke, jadi saya Astrid Aditya Maharani dengan akhiran NIM 045. Pertanyaan saya, jika eksistensialisme menekankan kebebasan individu, apakah itu tidak bertentangan dengan aturan dan kurikulum sekolah? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bisa nanti soalnya tulis di grup saja. Baik, satu pertanyaan terakhir, saya persilakan. Baik, izin bertanya moderator. Perkenalkan, nama saya Maulia Citra Dea Ami dengan akhiran NIM 042. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat menggabungkan prinsip-prinsip eksistensialisme dengan pendekatan pendidikan lainnya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif? Baik, terima kasih. Bisa nanti soalnya kirim di grup. Dan saya beri waktu kepada kelompok 4 untuk mencari jawaban yang telah diberikan dari teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianti dengan akhiran NIM 066. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Anida, yang dimana pertanyaannya, jelaskan bagaimana eksistensialisme menekankan pengembangan potensi individu secara holistik dalam pendidikan. Eksistensialisme dalam pendidikan menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam membentuk jati diri. Ini berarti pendidikan bukan sekedar menghafal fakta, tapi mengenali potensi unik setiap siswa. Proses belajar difokuskan pada pengalaman pribadi, refleksi diri, dan pengembangan kreativitas agar siswa semua itu bisa menemukan makna hidup dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan eksistensialis membantu siswa menjadi mandiri
dan bermakna dalam hidupnya, bukan sekedar mengikuti standar yang sudah ada. Sekian itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya lempar ke penanya, apakah ada teman kelompok yang ingin menambahkan jawabannya? Jika ada, saya persilakan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan dia, bahwa eksistensialisme mendorong pengembangan potensi holistik dengan menekankan pentingnya kesadaran diri, tanggung jawab, serta pencarian makna. Ini dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran melalui kegiatan refleksi diri, diskusi di kelas yang melibatkan aspek emosional dan sosial, serta proyek-proyek yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka. Contohnya itu seperti diskusi tentang isu-isu sosial dan etika, dapat mengasah kecerdasan intelektual dan emosional. Proyek kolaboratif dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama, serta kegiatan meditasi atau kontemplasi dapat mendorong pengembangan spiritual. Itu saja sedikit saya tambahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada forum, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika tidak ada, baik kepada penanya, apakah telah menerima jawaban dari kelompok 4? Jika sudah, silakan disimpulkan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaanku tadi. Jadi yang bisa saya simpulkan itu dari pengembangan potensi individu secara holistik itu kita bisa mendorong siswa untuk mengeksplorasi diri, menemukan makna dalam pengalaman dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Astrid, yaitu eksistensialisme menekankan kebebasan individu. Apakah itu akan bertentangan dengan aturan dan kurikulum sekolah? Eksistensialisme yang menekankan kebebasan individu tidak otomatis bertentangan dengan aturan dan kurikulum sekolah. Kebebasan dan konteks eksistensialisme bukan berarti tanpa batas, melainkan kebebasan bertanggung jawab untuk memilih dan bertindak dalam konteks aturan yang ada. Siswa tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan diri melalui pilihan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan kepribadian, meskipun berada dalam kerangka kurikulum. Lebih lanjut, kurikulum dapat dilihat sebagai alat untuk menemukan makna dan arti hidup. Siswa dapat memanfaatkan sebagai platform mengeksplorasi minat bakat, membangun pemahaman, dan bahkan mengkritik sistem pendidikan yang terlalu menekan konformitas. Jadi bukannya pertentangan, eksistensialisme dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk berinteraksi secara kritis dan bertanggung jawab dengan sistem pendidikan. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Sebelum saya lempar kepada penanya, saya persilakan kepada teman kelompoknya jika ingin menambahkan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Astrid Aditya. Kebebasan individu dalam eksistensialisme tidak berarti anarki. Aturan dan kurikulum menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kebebasan mereka secara bertanggung jawab. Potensi konflik dapat diminimalisir dengan menciptakan lingkungan kelas yang demokratif dan partisipatif, di mana siswa terlibat dalam pembuatan aturan dan memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Kurikulum dapat dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan pilihan, memungkinkan siswa untuk mengejar minat mereka sambil memenuhi persyaratan akademis. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jika ada forum yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin moderator mau menambahkan pertanyaan dari Astrid. Kayak sudah yang dibilang pemateri, eksistensialisme itu tidak selalu bertentangan sama aturan dan kurikulum sekolah. Nah, eksistensialisme itu intinya mengajarkan setiap orang bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, sekolah dengan semua aturan dan kurikulumnya itu memang kayak membatasi begitu tapi bukan berarti tidak nyambung dengan eksistensialisme. Nah, justru kalau dipikir itu eksistensialisme itu kayak jadi kritik, kayak kenapa harus menurut sama aturan, gitu kayak apakah ini siswa betul-betul paham dengan yang dorang pelajari di sekolah. Nah, sekolah itu bisa punya aturan dan kurikulum, tapi bisa lebih pendekatannya itu bisa lebih manusiawi terus bukan hanya sekedar mengikuti aturan, tapi mengajak siswa juga berpikir atau menanya dan punya suara. Jadi intinya itu eksistensialisme itu bisa sama-sama dengan sekolah, asal sekolahnya juga itu terbuka buat membantu siswa untuk berpikir, bukan hanya untuk menghafal aturan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih karena sudah menambahkan. Baik, selanjutnya kepada penanya apakah telah menerima jawaban dari pemateri? Jika sudah, saya dipersilakan untuk disimpulkan. Baik, yang dapat saya simpulkan, jadi eksistensialisme ini itu tidak otomatis bertentangan dengan aturan dan kurikulum. Jadi siswa itu bisa tetap mengekspresikan diri walaupun ada aturan dan kurikulum di sekolah tersebut. Nah, tetapi siswa itu juga harus tetap bertanggung jawab. Nah, eksistensialisme ini itu bisa berjalan bersama dengan sekolah selama sekolah itu bisa memberi ruang untuk siswanya berpikir bebas, bertanya, dan bertanggung jawab. Itu saja yang saya dapat simpulkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatima dengan akhiran NIM 091. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea, yaitu bagaimana kita dapat menggabungkan prinsip-prinsip eksistensialisme dengan pendekatan pendidikan lainnya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif. Jadi, prinsip eksistensialisme bisa digabungkan dengan pendekatan konstruktivisme dan humanisme dalam pendidikan.
di mana eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu, sementara konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, dan humanisme menekankan pada pemenuhan kebutuhan individu serta aktualisasi diri. Contohnya, guru memberikan proyek bebas kepada siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang suatu topik. Nah, siswa boleh memilih bentuk proyek, baik itu dalam bentuk video, poster, esai, atau drama sesuai dengan minat mereka, tetap diarahkan untuk memenuhi kompetensi kurikulum. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, jika ada teman kelompoknya yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan prinsip-prinsip eksistensialisme yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dapat diintegrasikan dengan pendekatan konstruktivisme dengan memberi siswa kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi sambil tetap bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Integrasi dengan behaviorisme dapat dicapai dengan menggunakan sistem penghargaan dan konsekuensi yang mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Contohnya itu seperti dalam proyek berbasis masalah. Siswa memiliki kebebasan memilih pendekatan mereka, membangun pemahaman mereka melalui eksplorasi dan kolaborasi, dan penerimaan umpan balik untuk meningkatkan kinerja mereka. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, jika ada forum yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya Alivia dengan akhiran NIM 041, izin menambahkan sedikit. Jadi, eksistensialisme dalam pendidikan menekankan bahwa setiap individu itu unik, jadi bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi, dalam pendidikan, pendekatan ini ingin siswa belajar untuk mengenal diri mereka sendiri, berpikir kritis, dan menentukan arah hidupnya sendiri, bukan sekedar ikut aturan atau hafalan. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, kepada penanya, apakah telah menerima jawaban dari pemateri dengan forum yang menambahkan? Jika sudah, saya persilakan untuk disimpulkan. Baik, saya sudah menerima. Terima kasih untuk pemateri dan teman-teman yang menambahkan. Kesimpulan saya itu, kalau prinsip eksistensialisme itu bisa digabungkan dengan pendekatan konstruktivisme dan humanisme dalam pendidikan, di mana eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu, sementara konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, dan humanisme menekankan pada pemenuhan kebutuhan individu serta aktualisasi diri. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi tanya jawab pertama. Berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Hanya 2 penanya. Baik, silakan. Baik, izin bertanya moderator. Perkenalkan, nama saya Kesha Pangawu dengan akhiran NIM 070. Pertanyaanku, menurut kelompok 4, apakah pemikiran eksistensialisme masih relevan dalam menghadapi isu pendidikan seperti perkembangan teknologi dan globalisasi pada zaman ini? Itu saja pertanyaanku, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya satu penanya lagi. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
KB moderator, sepertinya kelompok 5 memang tidak mengajukan pertanyaan di WA group, jadi bisa langsung saja bisa dijawab untuk pemakalah ya. Untuk kelompok 6 tadi pertanyaannya, silakan. Oh, baik Ibu. Jadi saya persilakan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kesia. Jadi pertanyaannya itu, menurut kelompok 4, apakah pemikiran eksistensialisme masih relevan dalam menghadapi isu pendidikan seperti perkembangan teknologi dan globalisasi pada zaman ini? Jadi kalau menurut saya itu, pemikiran eksistensialisme masih sangat relevan dalam menghadapi isu-isu pendidikan masa kini, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada alasan kuat yang mendukung. Jadi yang pertama itu penegasan identitas di tengah arus global. Nah, di era globalisasi, nilai-nilai dan budaya dari berbagai belahan dunia masuk dengan cepat. Eksistensialisme membantu siswa memahami dan membentuk identitas diri mereka sendiri secara otentik tanpa terombang-ambing oleh tekanan luar. Alasan yang kedua itu kebebasan dan tanggung jawab digital. Perkembangan teknologi memberi banyak kebebasan, terutama dalam akses informasi dan interaksi digital. Namun, kebebasan itu sering tanpa kontrol. Eksistensialisme mengajarkan bahwa kebebasan harus diiringi dengan kesadaran diri dan tanggung jawab, terutama dalam menggunakan teknologi secara bijak. Dan alasan yang ketiga itu menjawab krisis makna di dunia serba cepat. Di dunia modern yang serba instan dan digital kadang membuat orang, termasuk pelajar, merasa hampa atau kehilangan arah. Eksistensialisme menawarkan pendekatan reflektif, membantu siswa menemukan makna hidup, bukan hanya mengajar hasil atau kecakapan teknis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya lempar kepada penanya, apakah ada teman kelompoknya yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan, pendapatku itu sama kayak Agil. Eksistensialisme itu tetap relevan di era teknologi dan globalisasi karena pentingnya kesadaran diri, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup semakin penting dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks. Adapun prinsip-prinsip eksistensialisme dapat diadaptasi dengan mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran yang mendukung kebebasan belajar dan eksplorasi siswa. Contohnya itu misalnya penggunaan platform online yang memungkinkan kolaborasi dan akses informasi, dapat mendorong siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mampu beradaptasi dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Pentingnya untuk menekankan keterampilan berpikir kritis dan etika digital untuk menghadapi tantangan baru di era digital. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ada forum yang ingin menyampaikan tanggapan dari pertanyaan Kesia, jika ada, saya persilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, apakah telah menerima jawaban dari kelompok 4? Dan jika sudah, saya persilakan untuk disimpulkan. Baik, saya telah menerima jawaban dari kelompok 4. Yang dapat saya simpulkan, pemikiran eksistensialisme ini tetap relevan dalam menghadapi isu pendidikan seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Eksistensialisme itu membantu individu menyaring informasi, membentuk opini sendiri, serta berpikir kritis dalam menghadapi
arus informasi yang deras, dan juga aliran ini membantu individu untuk menemukan jati diri mereka, serta membantu individu untuk menemukan makna hidup mereka, membangun identitas, dan tidak terombang-ambing oleh pengaruh eksternal. Ini saja yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi kita pada pagi hari ini, dan saya akan menyimpulkan seluruh pertanyaan tadi. Baik, yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama itu eksistensialisme bisa dipadukan dengan dilakukan dengan pendekatan lain dengan fokus pada pengalaman individu atau progresivisme dan konteks sosial. Konstruktivisme sambil tetap memberi ruang bagi kebebasan berpikir. Lalu eksistensialisme tidak menolak aturan, tetapi menekankan kesadaran pilihan dalam kerangka aturan. Siswa diajak memahami mengapa aturan ada, bukan sekedar patuh. Dan eksistensialisme mendorong siswa menemukan makna diri melalui refleksi, proyek personal, dan tanggung jawab atas pilihan, mencakup aspek kognitif dan emosional. Lalu relevansi di era teknologi itu sangat bagus karena eksistensialisme mengajak siswa Sepertinya jaringannya tidak bagus, moderator. Ya, mungkin boleh diulang kesimpulannya. Mohon maaf Bu, tadi saya keluar Bu. Kalau sendiri Bu. Baik, saya ulang kesimpulannya itu eksistensialisme bisa dipadukan dengan pendekatan lain dengan fokus pada pengalaman individu, progresivisme, dan konteks sosial. Konstruktivisme sambil tetap memberi ruang bagi kebebasan berpikir. Yang kedua, eksistensialisme tidak menolak aturan, tetapi menekankan kesadaran pilihan dalam kerangka aturan. Siswa diajak memahami mengapa aturan ada, bukan sekedar patuh. Lalu pengembangan holistik. Eksistensialisme mendorong siswa menemukan makna diri melalui refleksi, proyek personal, dan tanggung jawab atas pilihan, mencakup aspek kognitif dan emosional. Yang keempat, relevansi di era teknologi. Jadi teknologi itu justru sangat bagus karena eksistensialisme mengajak siswa kritis terhadap dampak teknologi dan globalisasi, serta tetap mempertahankan identitas diri di tengah arus informasi. Baik, demikian yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, ya, presentasi dan diskusinya sudah selesai ya. Saya sudah melakukan presensi kepada kalian dan juga penilaian kepada kalian ya. Hanya saja ini adik-adik untuk kelompok 5 karena tidak ada yang perwakilan ya untuk bertanya tadi ya. Jadi untuk hari ini kelompok 5 semuanya ya nilainya tidak ada gitu ya. Jadi lain kali adik-adik semua ketika kalian diminta untuk mengajukan pertanyaan ya tolong untuk bisa berpartisipasi aktif gitu ya. Karena di sini hanya ada 4 orang yang bertanya ya. Dan setiap orang itu mewakili kelompoknya.
Jadi kalau misalnya ada yang tidak ada, ya tentu kelompoknya jadinya kena imbasnya juga gitu ya. Dan mohon sekali untuk memberikan pertanyaan itu tidak hamin berapa menit sebelum masuk gitu ya, karena saya juga akan melihat pertanyaan kalian. Kalau pertanyaan kalian itu tidak bermutu, tidak bernilai, atau misalnya ada yang mirip, harusnya saya bisa komentarin gitu di grup gitu ya. Nah, tadi saya hampir melihat bahwa sepertinya tidak siap adik-adik untuk hari ini karena tidak ada list pertanyaan. Saya sudah menunggu dari tadi malam, tidak ada. Ya, jadi ketika kalian mau mengajukan pertanyaan langsung saja ditulis di WA group situ gitu ya. Jadi biar saya tahu siapa aja yang sudah memberikan pertanyaan mulai dari mungkin awal sekali misalnya gitu ya, siapa yang duluan bertanya di situ gitu. Jadi WA group di sini bukan sekedar adik-adik semua hanya ngambil link aja gitu untuk kita masuk, tetapi di situ interaksinya di situ gitu. Jadi kalau WA group hanya sekedar itu ya sangat sepi dan tidak ada manfaatnya juga gitu ya. Jadi mohon sekali untuk dimanfaatkan tempat kita untuk belajar, selain itu ada di kelas online ini ya. Jadi kalian belajar juga bisa di WA group, kita diskusi di WA group gitu ya, digunakan itu. Seperti itu masukan dari saya. Terus yang kedua, saya sudah melakukan presensi juga, ada yang terlambat seperti yang sudah saya bilang di pekan lalu bahwa jika terlambat lebih dari 15 menit, walaupun masuk saya sudah tidak buka lagi si akad gitu ya. Jadi tentu ada yang tidak saya kasih hadiah di situ ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika misalnya adik-adik itu berada dalam satu username tapi ada 2 orang di situ, ya harusnya 1 orang 1 username. Karena saya tidak bisa menghafal muka kalian, saya tidak bisa menghafal nama kalian gitu. Jadi nama kalian yang ada ditampilkan di kelas online ini itu yang saya presensikan gitu. Jadi kalau misalnya nama kalian tidak sesuai tentu saya kebingungan. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian itu dalam satu username gitu ya, ada 2 orang, maka akan kesulitan bagi saya melakukan penilaian ya. Lalu juga untungnya tadi memperkenalkan diri, tadi ada yang 2 orang ya, Nurul Fatimah sama Lianti ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak memperkenalkan diri ya tentu tidak ada nilainya walaupun kalian ada di situ, karena itu tadi kelas online ini terbatas akan ya saya tidak bisa lihat kalian secara langsung gitu. Jadi itu gunanya kita bisa face to face seperti ini, on cam seperti ini gitu ya. 1 username 1 orang biar saya sendiri juga bisa melakukan penilaian kepada kalian dengan baik gitu ya. Nah, saya masih ada waktu sekitar 40 menitan gitu ya untuk menambahkan. Saya tadi sengaja tidak melakukan interupsi kepada kalian. Saya ingin melihat bagaimana jawaban dari kalian gitu ya. Karena nggak mungkin setiap kali saya melakukan diskusi, adik-adik melakukan diskusi, saya interupsi gitu ya. Nah, tadi jawaban kalian sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau perlu dijelaskan. Misalnya ya, tadi ada yang menjelaskan kata atau istilah konformitas. Pertanyaannya Astrid tadi gitu ya, ada yang menjawab kata konformitas. Nah, konformitas itu apa sebenarnya? Itu ya. Jadi ada istilah-istilah yang kalau kalian jelaskan atau kalian pakai untuk menjelaskan itu perlu dijelaskan lebih lanjut apa artinya konformitas. Gitu ya. Nah, sehingga adik-adik semua ketika melakukan misalnya pertanyaan, memberi pertanyaan, ada jawaban dari pemakala, itu perlu juga bisa kalian klarifikasi, tanya lagi gitu ya. Ketika tadi moderator itu memberikan kesempatan kepada penanya untuk misalnya memberikan kesimpulan kalau sudah dipahami atau belum. Nah, kalian sendiri sebenarnya bisa juga pada saat itu bilang bahwa saya belum paham misalnya
kata atau istilah yang kalian sebut tadi dari penjelasan. Mohon penjelasannya gitu ya. Jadi bukan sekedar kalian bertanya dan menjawab seperti itu gitu. Karena ya tidak ada proses belajar di situ jadinya gitu. Saya sendiri mencatat apa-apa aja istilah-istilah yang kalian pakai, tapi secara tadi ketika diskusi tidak ditanyakan lebih lanjut gitu. Jadi gunanya apa? Adik-adik masuk seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kalian ketika mendapatkan jawaban langsung memahami seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya perlu ada misalnya klarifikasi gitu ya dari yang menjawab tadi. Nah, yang menjawab tadi itu ada beberapa orang juga gitu ya. Misalnya pertanyaannya Astrid. Jadi adik-adik di sini yang sebagai notulen, saya juga notulen di sini ya. Jadi saya akan sinkronkan notulensi kalian dengan notulensi saya di sini gitu ya. Misalnya tadi pertanyaannya Astrid, yang menjawab itu ada Fikri, ada Arum, ada Diva. Nah, tapi kesimpulannya cuman dari misalnya satu jawaban gitu ya, jadi satu POV saja, sebenarnya harusnya dirangkum jadi satu gitu. Jadi semakin banyak yang menambahkan, harusnya semakin lebih bervariasi jawaban kalian gitu. Itu yang saya masih lihat ya, kekurangan dari kalian melakukan diskusi. Jadi itu adik-adik mohon sekali untuk kita tuh bisa belajar di sini. Jadi bukan sekedar masuk aja ya. Karena kalau sekedar masuk aja, kemudian melakukan formalitas diskusi aja, apa yang kalian dapatkan gitu dari kita belajar di sini gitu ya. Sementara adik-adik di sini belum kelihatan belajarnya. Oke, kita masuk ke filsafat yang baru. Sepertinya ini adalah aliran filsafat yang terakhir ya. Karena untuk pekan depan dan 2 pekan depan itu kita sudah beralih ke pokok bahasan lain gitu ya. Jadi bukan macam-macam filsafat lagi ya. Nah, di sini saya pakai punya sumbernya ini, kalau kalian dari BINUS ini, kemudian yang satunya juga sama BINUS gitu ya. Tapi ini bahasa Inggris, sehingga saya terjemahkan di ChatGPT ya. Nah, adik-adik semua, yang namanya eksistensialisme itu tadi ada pertanyaan menarik ya. Pertanyaannya siapa tadi? Maulia ya. Bisa nggak sih kita melakukan campuran gitu, kita mencampur atau kita kayak menggabungkan antara aliran filsafat yang lain gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sesuai dengan apakah di setiap aliran itu misalnya ada yang sepandangan tuh ya. Misalnya tadi jawabannya itu bisa karena untuk aliran filsafat pendidikan seperti kayak yang kemarin aja. Kalau masih ingat kemarin apa aliran filsafatnya, yaitu rekonstruksionisme. Nah, rekonstruksionisme ini sama mirip-mirip dengan eksistensialisme dalam hal kebebasan individu gitu. Jadi ada yang namanya kayak critical thinking gitu ya. Jadi si gurunya itu ketika di kelas itu melatih siswa untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi mereka berdua sama-sama melihat bahwa ketika belajar itu siswanya harus dilatih untuk berpikir kritis gitu. Jadi itu bisa seperti itu gitu ya. Jadi yang penting sejalan. Nah, eksistensialisme ini juga menurut saya menarik. Ini ya dari sini dulu. Jadi menurut saya menarik. Kenapa? Karena eksistensi. Jadi tadi ada yang belibet-belibet yang ngomongnya ya, antara eksistensi sama esensialisme. Jadi eksistensi, eksis gitu ya. Jadi eksis itu artinya keberadaan. Sesuatu itu dikatakan ada dan ada present gitu ya. Seperti adik-adik sekarang. Kalau saya lihat misalnya tadi Irfan, oh berarti Irfan saya kasih hadir di kelas ini. Nah, itu namanya eksis gitu, keberadaan, kehadiran, kemunculan, apa sih yang namanya ya?
dia sadar dia ada di mana gitu ya, itu eksistensi. Nah, eksistensialisme ini melihat bahwa kita sebagai orang-orang di dunia ini gitu ya, lahir itu punya eksistensinya masing-masing gitu ya. Jadi misalnya kalian dari kalian pasti mungkin sudah punya kayak pandangan hidup. Saya mau melakukan kehidupan yang seperti apa gitu. Saya habis kuliah mau ngapain. Kemudian saya kerja karena apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi eksistensialisme ini merupakan hal yang menarik juga untuk kita bisa pelajari gitu ya. Nah, menurut eksistensialisme, jadi setiap dari orang-orang itu gitu ya, setiap dari individu ya, baik itu dia sudah dewasa seperti kita, remaja ataupun anak-anak, itu sebenarnya punya ciri khasnya masing-masing gitu ya, punya keunikan individunya masing-masing. Jadi ditonjolkan di sini kayak individualitasnya gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu, siswa-siswa itu, ketika dia bersekolah itu memang harus diajar untuk mengenal dirinya sendiri, gitu ya. Siswa itu harus tahu mereka itu seperti apa, gitu ya. Contohnya kalau misalnya di kelas, gitu ya, ketika mungkin mereka baru sekolah, gitu ya, entah mungkin anak TK mungkin atau PAUD, gitu ya, atau mungkin SD gitu, atau SMP, SMA ketika dia baru masuk gitu ya ke sekolah, harusnya ketika kita menggunakan eksistensialisme ada waktu tersendiri atau ada kayak waktu, diberi waktu mungkin di awal ya, di awal pembelajaran. Siswa itu diajak untuk berefleksi gitu, diajak untuk back to present lagi. Artinya ada banyak misalnya siswa ataupun kalian juga ya, ketika masuk ke kelas itu hanya sekedar ada aja mukanya, tetapi pikirannya kemana-mana tuh gitu ya, melayang entah kemana sehingga tidak fokus gitu ya. Jadi eksistensi itu juga bisa dihadirkan di kelas dengan sesederhana itu gitu. Jadi ketika guru itu mau mengajarkan sebuah materi di kelas, siswanya hadir di kelas, tetapi belum tentu siswa itu hadir secara pikiran di kelas. Sehingga dia, gurunya ini harus bisa memberikan kayak waktu gitu atau momen di awal, sehingga siswanya itu bisa fokus dulu di kelas gitu ya. Dia hadir di kelas ini gitu ya. Nah, misalnya, gurunya bertanya gitu ya, bisa dari mungkin memanggil namanya gitu ya untuk presensi misalnya di kelas gitu ya, satu-satu dipanggil namanya. Itu pertama untuk mereka itu bisa hadir di kelas itu, bisa tahu bahwa kalau saya melamun dan lain sebagainya saya tidak akan bisa dengar nama saya gitu ya. Jadi misalnya dengan cara seperti itu metodenya gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya dengan kalau materi itu tentang, misalnya materi biologi gitu ya, tentang apa aja, misalnya tentang lingkungan atau tentang apapun itu misalnya, itu harus dikaitkan dengan mereka gitu. Misalnya guru bertanya kepada siswa A gitu, ketika siswa itu misalnya dipanggil pada saat presensi, kemudian bisa lanjut si gurunya itu bertanya gitu. Nah, materi kita tentang ini nih, gitu ya. Misalnya namanya Wati misalnya, atau siapa Budi gitu ya. Budi bisa nggak gitu. Jadi si gurunya itu ajak dialog dengan siswanya di kelas itu gitu ya, untuk menghadirkan present-nya tadi. Jadi misalnya Budi ditanya oleh gurunya, bisa nggak kamu ceritain gitu ya, tadi ketika mau ke sekolah ya, kamu ngeliatin apa aja di lingkungan kamu, di sekitar kamu lewat apa aja gitu, misalnya lewat lingkungan yang seperti apa gitu ya. Jadi ada kayak muncul di situ dialog misalnya ya, sehingga siswanya itu
tahu bahwa pertama mereka hadir di kelas itu, hadir secara fisik dan secara pikiran gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka itu merasa dilibatkan dalam belajar gitu. Jadi bukan sekedar mereka hanya mendengarkan aja penjelasan dari guru, tetapi mereka juga dilibatkan gitu ya. Nah, itu itu hal sederhana yang bisa dilakukan oleh guru ya untuk membuat siswa itu hadir atau eksis di kelas itu gitu ya. Nah, kemudian ini tadi ya, jadi siswa itu tidak ditekankan menggunakan pembelajaran itu yang kaku gitu ya. Jadi mungkin misalnya untuk pertemuan pertama misalnya metodenya ceramah, kedua ceramah, ketiga ceramah dan sebagainya gitu ya. Jadi yang banyak bercerita akhirnya guru gitu. Sementara siswa itu tidak dilibatkan lagi tadi di dalam kelas. Padahal harusnya setiap dari mereka, siswa-siswa ini itu tahu gitu bahwa apa yang mereka pelajari itu bisa mereka hubungkan dengan pengalaman mereka gitu ya. Nah, kemudian ini juga menekankan kebebasan, tanggung jawab dan kesadaran diri. Jadi artinya siswa itu tahu bahwa mereka itu punya yang namanya kebebasan gitu ya. Kebebasan itu artinya mereka itu tidak dikekang akan sesuatu, tetapi mereka juga perlu tahu bahwa kebebasan itu juga diiringi yang namanya tanggung jawab gitu atau konsekuensi ya. Misalnya tadi ada nggak sih dari kalian atau ada nggak sih mungkin dari siswa-siswa itu ketika dia bersekolah mereka itu diajak untuk misalnya diperkenalkan dengan yang namanya aturan sekolah gitu ya. Jadi bukan sekedar mereka tadi menghafal misalnya aturan-aturan sekolah, tetapi mereka itu juga harusnya diajak untuk diajak untuk berpikir gitu atau diajak untuk tahu alasannya kenapa sih ada aturan ini gitu ya. Misalnya ada aturan di dalam sekolah itu misalnya kehadiran itu masuk itu jam 7 misalnya jam 7 pagi. Itu alasannya kenapa sih gitu? Harus datang jam 7 pagi gitu ya. Kalau lewat dari itu misalnya pagarnya ditutup gitu ya. Itu kenapa sih alasannya? Ya. Jadi harus ada sebenarnya keterlibatan siswa gitu ya. Dalam misalnya di sekolah tadi untuk siswanya itu tahu bahwa ketika mereka terlambat konsekuensinya ini karena mereka tahu alasannya itu apa gitu ya. Jadi siswa-siswanya itu bukan sekedar melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya kenapa ya. Nah, tetapi mungkin di sekolah misalnya tidak melihat itu gitu ya. Jadi ya siswanya hanya disuruh untuk mengikuti aturan, padahal bisa saja mereka itu terlambat misalnya, atau misalnya mereka itu tidak taat aturan itu bukan karena mereka nggak malas mungkin atau bandel atau nakal, tetapi karena mereka tuh nggak masuk di pikiran mereka gitu, atau mereka nggak merasa ini logis gitu ya. Nah, bisa saja itu adalah alasan dari mereka misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi mereka merasa ini nggak make sense gitu ya. Jadi siswanya itu juga harusnya bisa dilibatkan tadi gitu. Jadi guru di sini walaupun yang guru itu berhadapan misalnya dengan anak-anak gitu ya, siswa-siswa yang umurnya masih belia ya, masih sekolah dasar. Tetapi siswanya di sini tetap bisa diajak berpikir gitu. Jadi bukan berarti mereka nggak tahu apa-apa gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu gitu ya, itu adalah bisa dibilang kayak mereka itu peniru orang dewasa gitu. Jadi mereka seolah-olah nggak tahu, padahal mungkin saja mereka tahu gitu ya. Sehingga gurunya juga harus bisa
berkomunikasi dengan mereka seperti layaknya kayak orang dewasa gitu. Jadi di respect juga mereka gitu dengan cara tadi kalau ada aturan atau misalnya ada hal-hal misalnya yang membuat gurunya melihat bahwa dia nakal ataupun misalnya dia itu tidak kerjakan PR atau kerjakan tugas, itu juga harusnya diajak untuk dialog atau diskusi gitu ya sebelum misalnya langsung diberi hukuman gitu, karena bisa saja mereka punya alasan gitu ya. Nah, sehingga eksistensialisme ini kalau dibandingkan dengan aliran filsafat yang lain ya, kalau yang pekan lalu itu kan tentang rekonstruksionisme sosial gitu. Jadi alasan dia muncul, aliran itu muncul karena melihat bahwa sekolah itu tidak adil misalnya untuk semua anak-anak gitu ya. Nah, sementara kalau eksistensialisme itu lebih dalam dia. Jadi artinya dia lebih melihat ke dalam diri individu itu gitu. Munculnya alasannya mungkin karena apa ya namanya ya, aliran-aliran filsafat sebelum-sebelumnya itu tidak melihat individualitas gitu. Jadi lebih mungkin ke sosialnya ataupun lebih ke komunitas atau kelompok gitu ya. Sementara belum ada yang namanya apa ya, aliran yang fokusnya ke setiap individu gitu. Jadi munculnya aliran ini bisa jadi karena itu gitu ya. Nah, itu jadi di sini tujuannya itu memang untuk melihat individualitas siswa gitu ya. Jadi untuk melihat siswa itu mereka itu seperti apa orangnya ya. Mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri gitu ya. Jadi sebelum siswa itu dituntut untuk bekerja sama misalnya di dalam kelas gitu ya. Seperti kayak kalau di dalam kelas itu ada misalnya metode atau kayak model-model pembelajaran yang membuat siswanya itu harus berkelompok misalnya. Seperti kalian sekarang mungkin berkelompok gitu ya. Ada kelompok-kelompok gitu ya. Nah, tetapi kalau eksistensialisme itu lebih melihat setiap individunya itu bagaimana gitu ya. Jadi sebelum adanya kelompok atau kerjasama, guru itu juga lebih terlebih dahulu gitu ya, atau mengutamakan yang namanya siswanya itu sendiri secara individu gitu. Jadi siswa itu nggak bisa bekerja kelompok dengan benar, dengan pas, dengan sesuai gitu ya. Jadi kalau dalam kelompok itu kan kita harus bisa berkontribusi ya. Misalnya ada 5 orang dalam kelompok. Nah 5 orang ini ya harusnya 5-5-nya bekerja gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya 1 atau 2 orang saja yang bekerja, tetapi semuanya bekerja gitu ya. Tetapi eksistensialisme ini melihat bahwa sepertinya kalau bekerjanya itu kelompok, belum tentu semuanya itu kerja gitu ya, atau semuanya itu berkontribusi, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu setiap dari individunya ini gitu. Jadi untuk ke level komunitas atau kayak ke level kelompok itu mungkin masih tingkatan lebih di atasnya gitu ya, sehingga eksistensialisme ini tuh lebih ke individunya dulu gitu. Jadi bisa saja individunya ini belum kelar gitu ya. Artinya kayak siswa itu ada yang mungkin dia belum selesai dengan dirinya sendiri, entah misalnya dia belum kenal dengan dirinya sendiri, dia masih merasa kayak bingung gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nanti kalau dia berkelompok itu bisa menimbulkan masalah dalam kelompoknya gitu. Karena itu tadi individunya belum selesai gitu. Jadi dirinya sendiri belum selesai. Misalnya sesederhana dengan siswa itu bisa nggak sih menceritakan dirinya sendiri gitu. Bisa nggak sih tahu bahwa kebiasaannya dia apa aja di dalam, misalnya di dalam kelas gitu ya. Mungkin saja dia nggak sadar bahwa ketika di dalam kelas dia itu suka gangguin temannya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut eksistensialisme ini siswa itu harus tahu dirinya sendiri gitu ya. Nah dengan dia tahu dengan dirinya sendiri ya,
dia bisa tahu juga nanti kalau dia berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, itu dia kasih dampak apa sih ke orang itu gitu ya. Sehingga apa ya, tahapan pertamanya kalau menurut eksistensialisme itu adalah dia harus kenal dulu dengan dirinya sendiri gitu ya. Mengenal diri sendiri itu sulit ya. Jadi tidak segampang misalnya, oh saya tahu diri saya gitu dengan pernyataan itu gitu ya. Tetapi dengan mengenal diri sendiri itu pertama dia tahu bahwa oh saya punya kebiasaan saya ini buruk atau baik untuk diri saya gitu ya. Misalnya tadi saya suka gangguin teman saya gitu ya. Dia tahu bahwa dia suka gangguin temennya gitu ya. Nah dia ada di level kesadaran bahwa itu tuh mengganggu nggak sih gitu. Bisa saja menurut dia nggak mengganggu gitu. Nah hal-hal seperti itu perlu diketahui oleh setiap individunya dulu masing-masing gitu ya. Jadi dengan dia mengenal diri dia sendiri, dia tahu bahwa ada hal-hal yang kadang menurut dia itu secara mungkin kalau dipikir lagi, oh ternyata tidak baik gitu ya. Misalnya dengan mengganggu temannya, ya dia juga nggak bisa fokus dengan pelajaran gitu, karena dia lebih fokus ke gangguin teman gitu ya. Jadi itu. Kemudian setelah itu dia juga bisa memberikan solusi ke dirinya sendiri gitu. Jadi bahwa oh selama ini saya hadir di kelas tetapi saya nggak tahu apa-apa karena kebiasaan saya tadi mengganggu teman saya. Jadi solusinya apa? Gitu, solusinya adalah dengan seperti apa gitu ya. Jadi individu ini tahu kebiasaannya, terus tahu bahwa kebiasaannya itu baik atau buruk, dan tahu kalau misalnya buruk apa yang harus dilakukan untuk tidak melakukan itu lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi sesederhana itu misalnya untuk siswa itu tahu dirinya sendiri misalnya di dalam kelas. Tetapi bisa juga lebih lanjut lagi untuk mengenal diri dia secara luas. Artinya bukan hanya konteksnya dia di dalam kelas, tetapi ketika dia misalnya di luar dari kelas seperti apa, ketika dia di rumah seperti apa, ketika dia berkomunikasi dengan orang yang lebih tua seperti apa, orang yang lebih muda seperti apa, yang sebaya seperti apa gitu ya. Nah dengan seperti itu si siswa ini tuh tahu bahwa dia bisa kenal dirinya gitu ya. Dia udah tahu dirinya sendiri, kemudian dia tahu misalnya tadi kebiasaan dia, kemudian bisa saja dengan potensi dia gitu ya. Jadi dia tahu oh saya itu suka dengan sesuatu yang mungkin berbau apa atau di bidang apa gitu ya. Oh saya lebih suka belajar itu seperti ini gitu ya. Oh saya suka belajar itu belajar mata pelajaran ini gitu ya. Oh saya kurang suka di bagian ini dan lain sebagainya. Nah dengan cara seperti itu siswa itu di sekolah itu bukan hanya menghabiskan waktunya untuk menghafal materi atau menguasai materi saja secara konten, tetapi dia tahu bahwa oh tadi saya itu belajar misalnya IPA biologi, yang saya dapatkan adalah misalnya apa gitu ya, kemudian untuk diri saya apa materi ini gitu. Kemudian mungkin bisa aja dia itu suka di bidang IPA misalnya, dia pengen jadi dokter gitu ya, karena ketika belajar biologi dia tertarik dengan organ tubuh, dia tertarik dengan fungsi tubuh, dia tahu misalnya kalau strukturnya begini, fungsinya begini, kelainannya begini mungkin ya. Nah, sehingga ketika dia di sekolah itu bisa saja walaupun dia itu belajar semua mata pelajaran karena dia cita-citanya jadi dokter, ya bisa saja dia udah dari awal tahu bahwa belajar misalnya mata pelajaran ini itu bisa membuat dia misalnya untuk lebih mengenal misalnya untuk pekerjaan yang dia mau gitu ya. Jadi setelah sekolah, oh saya mau jadi dokter, tetapi saya juga harus ambil mata pelajaran selain IPA dong. Misalnya belajar apa? Belajar matematika misalnya. Oh ternyata matematika berpengaruh juga ke saya gitu. Jadi dokter itu juga harus pintar logikanya harus baik dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dia jadi dokter, tetapi juga harus misalnya mata pelajaran ada bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Kenapa bahasa Indonesia? Mungkin karena ya dokter itu kan bukan sekedar
menyembuhkan pasien, tapi juga berkomunikasi dengan baik dengan pasien, gitu ya. Jadi harusnya sih seperti itu, gitu. Jadi siswa menurut eksistensialisme itu sudah tahu, gitu. At least dia itu seperti apa orangnya, gitu ya. Dirinya sendiri itu seperti apa, gitu ya. Kemudian setelah itu dia tahu dia mau ngapain nanti ketika sekolah, setelah sekolah, gitu ya. Entah dia mau ambil profesi apa, kerjaan apa, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, setelah dia tahu dirinya sendiri, dia udah selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, secara individualnya gitu ya. Dia akhirnya ketika berkomunikasi dengan orang lain atau kayak berkomunitas gitu ya, misalnya dia masuk komunitas apa atau misalnya masuk dalam grup apa dalam suatu sosial gitu ya, masyarakat, dia bisa punya peran gitu ya. Dia tahu peran dia apa di dalam masyarakat itu. Jadi bukan sekedar ada di dalam masyarakat tetapi tidak ada perannya gitu ya. Jadi harapannya sih itu gitu ya. Eksistensialisme itu memang mulai dari dalam diri gitu ya, dalam diri setiap dari individu gitu ya, siswa, guru ya, dan siapapun itu gitu ya. Setelah itu baru ke komunitas atau ke masyarakat atau ke sosial gitu ya. Jadi memang dia lebih dalam gitu ya, untuk untuk level kesadarannya gitu. Jadi level kesadarannya harus dari individunya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini siswa diharapkan bisa punya keputusan yang bijak dalam hidup, bahwa mereka itu nanti ketika setelah sekolah itu mereka nggak selalu harus ditemani oleh guru gitu, atau mereka nggak harus selalu ditemani oleh orang tua mereka gitu ya. Jadi bahwa mereka itu ternyata hidup itu sendiri gitu. Artinya hidup itu harus keputusan mereka sendiri, bukan keputusan orang lain, karena yang menjalankan hidup mereka itu adalah diri mereka sendiri. Sehingga di dalam sekolah atau di dalam kelas itu cara guru untuk melatih siswa dalam mengambil keputusan yang baik itu adalah dengan sering-sering si guru itu bertanya kepada siswa gitu ya. Karena kalau guru yang selalu menyediakan jawaban, maka siswa nggak akan dewasa dalam melakukan pengambilan keputusan. Karena mereka tahu bahwa pasti akan ada yang membantu mereka, gitu ya. Pasti akan ada yang memberikan jawaban, padahal belum tentu, gitu. Nanti ketika dia sudah dewasa, misalnya di mungkin umur-umur 18-19 tahun, mereka akan kaget sendiri, gitu, bahwa ternyata saya tidak selamanya bersama guru saya tidak selamanya bersama teman-teman saya di sekolah, dan saya tidak akan selamanya bersama keluarga saya, gitu ya. Jadi mereka itu sudah sebenarnya harusnya dilatih dari sekolah, mulai dari mereka masih kecil, gitu ya. Jadi eksistensialisme itu bukan untuk pembelajaran pada saat dewasa saja, tetapi pada saat masih kecil itu sudah harus bisa mulai dilatih untuk belajar berpikir gitu ya, diajak berdialog gitu ya. Jadi mulai dari mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana, misalnya untuk anak-anak TK misalnya, atau anak PAUD misalnya gitu ya. Misalnya pertanyaan tentang kalau misalnya buang sampah, kalau misalnya kamu ini punya sampah nih, sampahnya ini kalau dibuang di mana, di jalan, itu kira-kira sampahnya akan langsung ke tempat sampah dengan sendirinya kah, atau dia harus bagaimana gitu ya. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa menyesuaikan lah sesuai dengan level umurnya gitu ya. Tetapi bukan berarti dari kecil mereka tidak diajak berdialog gitu ya. Jadi siswa itu, anak-anak itu sebenarnya bisa dilatih gitu ya, untuk mereka bisa mengambil keputusan yang baik dan lain sebagainya, sesederhana dengan tadi gitu ya, sesuai dengan umur mereka, level kedewasaan mereka gitu ya. Kemudian ini ya, ini lebih beyond dari sekedar hanya memahami suatu materi. Jadi guru itu mengajak siswa untuk berpikir sebuah makna dan juga tujuan hidup gitu ya. Jadi sebenarnya ya
ketika siswa itu bersekolah, ya mereka juga harusnya lebih tadi mengenal diri mereka sendiri gitu ya. Dengan misalnya tadi bahwa mereka itu nanti mau jadi apa sih di dalam kehidupan mereka gitu ya. Kalian mau ngambil apa, misalnya pekerjaannya apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi guru itu bisa saja kayak konselor juga gitu. Jadi kayak orang yang bisa diajak berdiskusi gitu ya. Jadi bukan sekedar diskusi tentang materi pelajaran secara konten, tetapi bisa juga lebih mengenal diri sendiri, diri siswa itu ya. Jadi guru itu juga membantu sebenarnya memahami siswanya gitu. Jadi kalau siswanya kesulitan untuk memahami dirinya sendiri, maka guru secara step by step atau langkah demi langkah itu bisa gitu ya. Jadi mungkin ada misalnya siswa yang kesadaran dirinya tuh tinggi gitu ya. Dia udah kalau ditanya tentang misalnya makna dan tujuan hidup, dia mungkin sudah tahu gitu misalnya, atau sudah familiar dengan pertanyaan itu. Tapi bisa saja ada siswa yang nggak paham gitu, bahwa mereka mungkin alasan mereka bersekolah adalah ya karena saya disuruh orang tua saya gitu ya misalnya. Itu kan mungkin jawaban normal ya, bahwa ya saya harus bersekolah. Tapi kalau ditanya ditanya oleh gurunya lebih lanjut misalnya, kenapa harus bersekolah gitu ya, jawabannya pasti akan macam-macam gitu. Dan dari situ jawaban itu bisa mengukur misalnya ya, bahwa oh ternyata siswa ini perlu diajak berdialog lagi gitu ya, untuk tahu bahwa mereka bersekolah itu untuk apa sebenarnya gitu ya. Nah itu ya, jadi adik-adik semua, eksistensialisme itu sangat bagus juga untuk kalian sendiri gitu ya, bahwa kita secara individu itu harus punya pegangan gitu ya, atau harus punya sudah harus punya tujuan gitu. Kita hidupnya itu mau apa, mau seperti apa kita. Jadi di sini siswa itu diajak untuk punya pilihan gitu, punya jawaban sendiri ya. Jadi ternyata bebas itu sulit ya gitu. Artinya bebas itu bukan suatu konsep yang seenaknya gitu. Jadi artinya ya karena dia bebas melakukan sesuatu atau misalnya memilih sesuatu, dia paham bahwa ketika dia memilih itu, dia pasti akan dapat konsekuensi dari pilihannya gitu ya. Jadi ternyata kebebasan itu juga harus dipikirkan matang-matang gitu. Jadi bukan sekedar memilih saja, tetapi harus tahu ketika memilih itu apa sih dampaknya gitu ya. Misalnya dari segala macam pilihan, nanti yang mana sih yang lebih menguntungkan bagi dia gitu ya dibandingkan kerugiannya gitu ya. Jadi siswa itu sebenarnya diajak untuk dewasa ya di dalam kelas. Ini ya, jadi bukan sekedar transfer ilmu gitu. Jadi kalau hanya sekedar transfer ilmu, nanti mungkin aja ada teknologi, mungkin belum sekarang, tapi ada teknologi nanti yang kayak bisa memindahkan pengetahuan di buku ke pengetahuan di otak kita gitu ya. Kalau sekarang ada yang namanya wifi dan bluetooth dan infrared dan mungkin apapun itu, bisa saja di masa depan kita sudah bisa mungkin melihat buku langsung dapat ilmunya tanpa kita baca dan tanpa kita susah untuk berpikir gitu ya. Tapi dengan hanya sekedar transfer ilmu sia-sia saja gitu kalau siswanya itu tidak tahu ilmunya itu buat apa gitu ya. Jadi kalau transfer ilmu saja ya itu tadi, nanti teknologi masa depan itu bisa saja kita pakai untuk kita bisa memahami ilmu itu tanpa kita pelajari gitu ya. Tapi ilmunya itu nanti bisa dipakai untuk apa dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu yang penting gitu ya. Nah ini tantangannya, jadi tantangannya memang sulit karena belum semua guru melakukan itu gitu ya.
guru sulit untuk melakukan penilaian secara individu. Seperti saya sulit melakukan penilaian secara individu setiap pertemuan karena alasannya adalah kalau di kelas online kan saya tidak tahu kalian membaca atau tidak, yang pertama, gitu ya, dan lain sebagainya. Sama juga ketika guru itu di kelas, gitu. Jadi pasti ada saja kesulitan untuk menilai individu, karena itu tadi, gitu. Kelas proporsional aja, satu kelas itu mungkin sekitar 20 orang siswa, gitu ya, dan hanya satu guru di dalam kelas. Apalagi misalnya sekolah-sekolah yang di pelosok misalnya, mereka bisa saja overload siswa gitu ya. Jadi satu guru bisa saja ada yang 40 siswa, ada 50 siswa. Itu gimana caranya untuk melakukan penilaian? Sementara misalnya untuk membuat mereka tertib dan teratur aja susah gitu ya. Jadi pasti sulit untuk melakukan penilaian kalau berbasis individu gitu, ya. Sehingga kalau solusi dari saya adalah sebenarnya selain tadi ada yang mungkin menjawab ya dari pemakal atau dari audiens, ada yang namanya self assessment, jadi penilaian diri. Artinya bukan guru yang melakukan penilaian tapi dirinya sendiri. Nah, itu susah gitu karena siswa belum tahu mereka tuh mau menilai apa tentang dirinya sendiri kalau mereka belum tahu dirinya sendiri gitu ya. Jadi akhirnya penilaian diri ini mungkin bisa dilakukan untuk misalnya siswa-siswa yang udah dewasa, mungkin kayak SMA kelas 3 mungkin, atau kalian sendiri ya, kayak level kuliah itu sudah bisa. Tapi kalau untuk anak-anak mereka belum tahu gitu, mereka mau melakukan penilaian dirinya bagaimana gitu ya. Dan juga penilaian sejawat, artinya kayak teman-temannya yang melakukan penilaian terhadap satu orang siswa misalnya, itu juga sulit gitu ya. Nah, sehingga kalau solusi dari saya yang lebih ekstrim adalah penilaiannya itu ya satu guru satu siswa. Seperti pendidikan yang informal atau non formal ya. Misalnya kayak pendidikan yang ada di les private, nah itu benar-benar gurunya tahu benar siswanya itu kayak gimana, dia itu sulit di bagian apa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi satu guru satu siswa. Itu lebih bagus dibandingkan solusi ini yang kalian baca di sini, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, coba kalian bayangkan satu sekolah gurunya banyak banget karena gurunya mengikutin jumlah siswa, gitu ya. Jadi kayak satu guru satu siswa. Tetapi itu bagus karena itu tadi gitu. Jadi siswanya itu bakal terus-menerus dimonitor oleh gurunya. Karena gurunya udah tahu dia itu bagaimana gitu ya siswanya. Atau misalnya mungkin satu guru 5 siswa mungkin gitu ya. Bisa lebih dimonitor gitu ya daripada mungkin satu guru satu siswa ya. Nah, itu juga ini di luar dari materi ini, tapi bisa jadi nanti mungkin kalian di mata kuliah selanjutnya itu ada yang namanya profesi guru. Ya, mata kuliah semester 3 kalau nggak salah, atau semester berapa tuh ya, pokoknya ganjil ya, profesi kependidikan ya itu. Nah, bisa saja kalau solusi dari saya itu bisa membuat banyak guru yang lebih diambil atau dipekerjakan lah. Jadi karena itu tadi kebutuhan gurunya lebih banyak gitu. Sementara masalah kita yang sekarang ini di Indonesia ini banyak sarjana pendidikan yang tidak dapat pekerjaan karena lapangan pekerjaannya sedikit gitu ya. Jadi gurunya dibutuhkannya cuma sedikit karena itu tadi gurunya satu kelas kemudian dihadapkan dengan banyak sekali siswa. Sementara tadi kalau solusi dari saya gurunya banyak gitu ya. Jadi gurunya banyak sehingga nanti itu tadi bisa dimonitor, tetapi ya kurangannya kita anggaran negaranya tidak secukup itu gitu ya. Jadi ada lagi masalahnya seperti itu ya. Oke, saya kemana-mana. Jadi intinya eksistensialisme ini bisa jadi mungkin alternatif gitu ya. Ada pandangan bahwa si gurunya itu ternyata punya tanggung jawab bukan hanya sekedar mentransfer ilmu atau membuat siswa itu paham terhadap materi, tetapi mereka juga harus
bisa membimbing siswa untuk bisa memahami dirinya mereka sendiri atau memahami diri siswanya itu, gitu ya. Jadi bukan hanya guru yang bertindak sebagai wali kelas saja, tetapi mungkin guru mata pelajaran juga, gitu ya. Nah itu tambahan dari saya ya. Jadi untuk hari ini mungkin itu saja materinya ya, tambahan dari saya. Silakan mungkin bisa jadi panduan atau penguat lah untuk materi yang tadi sudah didiskusikan sama kalian semua ya. Kemudian untuk pertemuan ke-14 dan 15 itu tanggal 22 dan tanggal 29. Tanggal 29 itu libur nggak? Libur, Bu. Libur, Bu. Itu bagaimana? Jadi nanti bisa diskusi satu kelas lah, bagaimana tanggal 29 ini. Pertemuan ke-15-nya kita mau alihkan ke hari apa. Kalau saya di tanggal 29, 30 karena libur ya. Jadi pasti mungkin saya cuma punya hari Selasa dan Rabu saja berarti. Karena Selasa saya tidak ada jadwal mata kuliah, ngajar, sama Rabu juga sudah selesai mata kuliahnya. Tapi terserah kalian seperti apa. Mungkin kalian juga nggak bisa di hari itu, jadi mungkin bisa didiskusikan. Setelah itu nanti bisa kasih tahu ke saya di WA group, kita nanti pengganti pertemuan ke-15-nya di tanggal berapa atau di hari apa. Kalau misalnya kalian bisa hari libur juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena nanti di pertemuan ke-16 itu kan di tanggal, sudah masuk bulan Juni ya, jadi sudah harus UAS. Gitu ya. Jadi saya tunggu lah hasil diskusi kalian untuk mengganti pertemuan ke-15. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah stay tune.